Jadi gimana? Cukup ya? Kayaknya saya mau jalan dulu kayaknya ya. Udah nih, jalan dulu lah. Ngomongin baru nih. Lagi teman-teman lagi pusing ini Bang. Kenapa pusingnya? Soalnya ada musuh gerung ini. Apa yang lagi viral itu sekarang ya? Kira-kira gimana nih? Jadi gimana ya sebenarnya ya? Kita menyikapi atas kritik dari Rocky Gerung. Cuma kadang-kadang tuh sebagai orang yang berilmu, orang yang punya wawasan luas, harusnya Rocky Gerung itu memberikan edukasi kepada milenial atau Gen Z sekarang bahwa kritik itu sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah saja. Asal dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan gitu. Sebenarnya saya juga nggak membela, juga tidak membenarkan, juga tidak menyalahkan. Karena di Indonesia ini juga yang namanya mengkritik pemerintah itu kan sah-sah aja, dan itu diatur oleh konstitusi kita. Artinya bebas mengeluarkan pendapat, berekspresi, bersuara atas persoalan-persoalan di negara ini, itu sah-sah aja. Tapi caranya juga harus dengan yang santun, dengan cara yang sopan, menyampaikan kebebasan berpendapat. Mungkin era Rocky Gerung dengan era sekarang itu berbeda. Karena apa? Mungkin dulu zaman Rocky Gerung itu belum ada medsos pada zamannya. Sekarang Rocky Gerung bersikap seperti itu, ya harus berhati-hati. Di samping itu juga ada undang-undang yang mengatur gitu loh. Tapi itu sah-sah aja berpendapat gitu. Nah, kemudian sekarang Rocky Gerung dilaporkan oleh orang-orang yang memang tidak pro. Artinya di sini masih ada yang pro dan kontra. Dari sekian laporan itu ada 13 laporan lah. Nah, ini kan sebenarnya kita juga bingung mau dijerat dengan pasal apa, itu juga masih bingung gitu. Karena dulu itu yang namanya menghina pemerintah itu kan pernah disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Dan itu sudah dicabut. Nah, sekarang dengan adanya KUHP baru itu pun diatur dan itu sudah diubah redaksinya. Nah, itu tergantung ke yudikatif, dalam arti ini penyidik, bahwa penyidik nanti mau pakai pasal apa itu terserah. Yang jelas harus fair, harus seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebenarnya kritik yang santun itu adalah kritik yang mengedepankan gagasan, ide-ide dengan kemasan yang epik, yang beretika. Jadi bukan gagasan yang dengan cara gas-gasan ya. Kalau gas-gasan mungkin orang bisa, tapi kalau gagasan itu kan butuh semacam literasi, pengetahuan, wawasan, bagaimana cara menyampaikan pendapat kita agar tersampaikan. Tapi yang dilakukan oleh Rocky Gerung adalah dengan cara yang menurut sebagian orang itu tidak sopan, tidak santun, cenderung kasar. Tapi mungkin Rocky Gerung adalah seorang dosen yang pintar, ahli filsafat, ahli retorika, ahli berkata-kata, yang menurut dia perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, sehingga itu dia mengemas dengan cara yang membuat orang menjadi kontroversi. Kontroversi itu adalah artian dengan mengatakan bajingan, bodoh, dungu, dan lain sebagainya. Ini kan mungkin membuat orang sebagian gerak. Apalagi sekarang dengan menyenggol Bapak Presiden Joko Widodo. Ini kan sangat membuat merah kuping orang gitu yang mendengarnya. Walaupun dia mengatakan bahwa itu bagian dari forum dengan kata-kata yang mengedepankan keakraban. Jadi kritik dengan keakraban. Ya mungkin dengan level Rocky Gerung ya. Tapi kalau anak-anak milenial dan Gen Z sekarang itu kan pasti menjadi semacam pertanyaan dan bisa menjadi ditiru bahwa itu sebenarnya bagus atau tidak gitu. Itu yang memang harus kita pikirkan lagi gitu. Apakah itu cocok atau tidak kayak gitu. Ya sebenarnya Pak Presiden pun nggak masalah, bahkan mengatakan bahwa itu adalah masalah kecil bagi beliau. Dan itu ranah yudikatif, artinya biar hukum nanti yang akan memprosesnya. Menurut saya Bapak Joko Widodo itu sangat kesatria, karena saya jadi ingat perkataan Gus Dur
Perkataan Gus Dur pada waktu itu adalah orang yang masih terganggu atas hinaan dan pujian orang lain, itu berarti dia masih hamba amatiran. Artinya Pak Joko Widodo konsisten dengan perkataan pada waktu itu dengan aku rapopo. Artinya ngapain mempersoalkan hal-hal seperti itu? Yang penting kerja, kerja, dan kerja. Nggak peduli dengan omongan orang apapun itu yang berdampak negatif bagi pemerintahan Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi terus fokus kepada program-program beliau gitu. Nah, menurut saya Pak Jokowi ini seorang presiden yang sangat luar biasa. Dengan hinaan dan cacian seperti itu masih fokus dengan pekerjaannya gitu loh. Padahal kita semua tahu apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung itu adalah sifatnya delik aduan. Delik aduan ini harusnya yang bersangkutan melaporkan, bukan kemudian laporan-laporan dari orang-orang yang memang pro kontra tersebut gitu. Nah, ini sangat membingungkan. Jadi mau dijerat dengan pasal apa? Nah, ini ranah penyidikan yang nantinya akan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi memang tahun ini adalah tahun konstelasi politik yang sangat memanas, di mana nanti tahun 2024 itu adalah pergantian presiden. Jadi masyarakat ini berlomba-lomba untuk mencari pemimpin yang menurut mereka adalah ideal. Cuma kalau kita bertanya lagi, demokrasi seperti apa yang ideal bagi masyarakat? Demokrasi pejabat yang membabat, ataukah demokrasi rakyat yang tersayat? Nah, ini perlu penjelasan. Jadi kalau misalnya seorang Rocky Gerung menyampaikan pendapatnya dengan kritik seperti itu, lalu dituduh persoalan penghinaan, ini kan sebenarnya perlu kita kaji ulang. Nah, itu fungsinya demokrasi. Seperti KUHP yang baru, itu mengatur soal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Itu juga ada perubahan di pasal 218, kemudian pasal 219, dan pasal 220, di mana itu menjadi kontroversi di masyarakat karena kebebasan berpendapat itu seakan-akan diatur tersendiri oleh pemerintah. Padahal kita tahu mengkritisi presiden itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat, berekspresi jika ada persoalan-persoalan atau program-program pemerintah yang tidak sesuai. Seharusnya pemerintah mengapresiasi persoalan itu, di mana wujud dari apresiasi tersebut adalah bagian dari agen perubahan sosial. Jadi harusnya berterima kasih, bukan kemudian memasung kebebasan seseorang untuk berpendapat. Ini yang harus kita tekankan. Jadi kalau misalnya KUHP ini diimplementasikan, otomatis masih ada waktu 3 tahun ke depan. Jadi sementara ini masih memakai KUHP yang lama. Kemudian Rocky Gerung digiring oleh pelapor seakan-akan membuat keonaran atau kegaduhan. Tapi toh akhirnya Rocky Gerung sudah meminta maaf dan sudah mengklarifikasi pada waktu press conference. Artinya bahwa terlintas dia ngeles ataupun tidak, itu bagian dari proses menyerahkan diri dan mencoba introspeksi diri atas apa yang dikeluarkan statement Rocky Gerung gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat seperti sosok Rocky Gerung itu, kita lihat esensi yang dikeluarkan itu bukan nggak sepenuhnya salah, juga nggak sepenuhnya benar. Artinya generasi-generasi sekarang melihat kritik itu sebagai gagasan, bukan yang kemudian soal gas-gasan semata, tapi itu bagian dari proses demokratisasi yang ada di masyarakat. Tapi Rocky Gerung menyampaikan itu, implementasinya tidak tepat. Karena apa? Rocky Gerung menyampaikan kritiknya itu dengan cara-cara yang tidak sopan, cenderung kasar, sehingga masyarakat menangkap bahwa ini orang kurang ajar banget. Padahal niatnya sebenarnya bagus, cuma nggak semuanya kebaikan itu baik juga untuk orang lain. Jadi kebebasan berpendapat itu juga ada batasan-batasannya. Kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Mungkin menurut Rocky Gerung benar, tapi belum tentu yang lain benar juga.
Jadi kita ambil jalan tengahnya. Jadi kalau misalnya generasi-generasi sekarang mau menyampaikan pendapat, mengeluarkan aspirasinya sebagai agen daripada perubahan sosial, ya caranya yang elok, caranya yang patut, sesuai dengan ketentuan hukum. Kalau dulu mungkin demonstran-demonstran zaman dahulu mungkin tidak ada medsos, cara berjuangnya adalah dengan turun ke jalan, suaranya biar didengar. Tapi jangan lupa setiap gerak-gerik langkah, setiap perkataan dan aspirasi yang kita keluarkan itu disorot oleh media sosial. Jadi jangan sembarangan, itu yang harus menjadi perhatian. Jadi kalau misalnya kalian kan menyampaikan kebebasan berpendapat, bebas dong, mau berekspresi apapun juga itu gitu, tapi dengan cara yang santun supaya tidak menyakiti orang lain dan lain sebagainya. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau ini ranah penyelidikan dan penyidikan ya, ini sudah ranahnya yudikatif. Yang jelas bahwa kasus Rocky Gerung ini adalah sifatnya delik aduan. Artinya delik aduan ini misalnya presiden tidak mengadu, maka harusnya tidak diproses. Karena di ketentuan hukum yang berlaku adalah yang berhak mengadu adalah presiden. Adapun nanti misalnya proses itu masih kewenangan penyidik. Dalam hal ini kita nggak bisa meraba-raba seperti apa nanti proses hukumnya. Yang jelas kita sangat percaya kepada penegak hukum dengan seadil-adilnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi nanti masih panjang proses penyelidikan dan penyidikan itu, diantaranya mengumpulkan bukti-bukti, kemudian saksi dan ahli, mungkin juga nanti akan menghadirkan ahli bahasa bahwa Rocky Gerung mengatakan bajingan, mengatakan bodoh, mengatakan dungu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Rocky Gerung sudah mengklarifikasi sih bahwa dia mengkritik bukan pribadi presiden, tapi mengkritik daripada pemerintah. Dan itu diatur dalam demokrasi. Sebenarnya demokrasi dan kritik ini tidak bisa dipisahkan sih, karena resistensi persoalan kritik pemerintah ini sebenarnya harus seimbang. Kita tidak bisa membayangkan apabila negara kita tanpa kritik. Itu sangat bahaya, dan itu harus dipahami oleh agen perubahan sosial. Jadi kita tidak bisa membayangkan apabila negara ini sunyi-sunyi aja, sepi-sepi aja, terlena, dininak-bobokan oleh persoalan-persoalan yang itu tidak membangun bangsa, sementara agen daripada perubahan sosial ini diam-diam saja. Ini juga sangat bahaya. Artinya bahwa negara kita ini sedang tidur. Tapi kalau ada kritik dari agen perubahan sosial, terutama mahasiswa sekarang gitu, jadi ketentuan terkait penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden itu sudah ada ketentuan hukum pidananya. Meskipun KUHP yang baru bisa dilaksanakan 3 tahun ke depan, antara tahun 2026. Jadi sekali lagi bahwa ketentuan hukum pidana yang mengatur soal memfitnah dan penyerangan harkat martabat Presiden Joko Widodo itu sudah ada ketentuan hukum pidananya. Kemudian persoalan penyerangan harkat dan martabat Presiden Joko Widodo itu baru bisa dilaksanakan 3 tahun ke depan di tahun 2026. Dan persoalan Rocky Gerung ini terkait penyerangan harkat dan martabat Presiden Widodo itu sebenarnya sudah tidak kaget lagi, karena Presiden Joko Widodo itu dari dulu sudah sering dihina, baik itu kecebong, PKI dan lain sebagainya. Meskipun pada fakta dan nyatanya tidak seperti itu, tapi Presiden Joko Widodo sudah tidak mengindahkan lagi persoalan-persoalan hal remeh-temeh seperti itu, karena Presiden Joko Widodo itu sudah sering dihina. Jadi menurut saya tidak ada persoalan. Jadi persoalan Rocky Gerung yang kemudian dilaporkan oleh beberapa orang itu juga nggak berdampak kepada persoalan pemerintah, karena Presiden Joko Widodo sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak mau merespon hal-hal kecil seperti itu. Jadi dia mau fokus kerja dan kerja.